Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya Ibu Guru. Silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi warzuqni fahman. Doa selesai. Iya. Terima kasih sudah membawakan kita dalam doa. Semoga dengan berdoanya tadi kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta bisa dikabulkan dengan baik. Amin. Selanjutnya Ibu mau mengabsen hari ini, didengarkan baik-baik supaya tidak ada yang terlewatkan nanti. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir Semua hadir Ibu Guru. Semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti semuanya banyak-banyak bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama digunakan sebaik mungkin dalam berbuat baik dalam menuntut ilmu. Bagus. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu saya screen dulu ya. Bentar. Nggak bisa. Oh, screen-nya nggak bisa ya? Belum keluar, Bu. Iya, ini saya. Semoga tidak salah share. Bisa dilihat? Belum. Belum ya? Bar ya. Saya screen share. Kok nggak bisa ya punya saya di screen? Kelihatan ya? Oke, kelihatan, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Nah, saya tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah melalui pembelajaran yang menggunakan metode drill, peserta didik dapat menganalisis makna Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama manusia dengan baik dan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran yang menggunakan metode drill, peserta didik mampu mempraktekkan membaca Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid, makhrajul huruf dengan tepat. Ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya setelah kita pelajari materi ini. Tahapan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tahapannya supaya kalian nanti ada bayangannya kalau kita sudah masuk ini yang harus kita lakukan yang pertama. Yang pertama adalah nanti Ibu akan tampilkan mengenai tentang mengamati gambar, membaca ayat terkait dengan
menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Kemudian mencari makna dalam ayat tersebut. Jadi ada 3 maknanya yang harus kita cari di dalam surah Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian makna yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian selanjutnya nanti Ibu akan membagikan LKPD untuk didiskusikan. Selanjutnya nanti dipresentasikan pada setiap kelompok. Ya, itu adalah tahapan pembelajaran pada hari ini. Kemudian motivasi Ibu untuk kalian semua. Yang pertama adalah niatlah setiap pekerjaanmu sebagai ibadah dan jalankan pekerjaan tersebut sebagai ibadah yang terbaik. Jadi itu motivasi yang pertama buat anak-anakku. Kemudian yang kedua, alangkah indahnya jika pekerjaan membuat kita teringat kepada Allah, maka setiap detik adalah ibadah yang tak putus-putus. Jadi ada 2 motivasi yang paling bagus yang kalau kalian pahami betul-betul dan dilakukan, maka itu akan bernilai pahala nantinya di mata Allah Subhanahu wa taala dan akan kita petik nanti di yaumul akhirat. Ya. Kemudian sebelum kita masuk pada materi, Ibu mengingatkan kembali mengenai tentang pembelajaran yang lalu. Siapa yang masih ingat materi yang lalu? Iya, materi yang lalu tentang sikap demokratis, Bu. Bagus. Dan berpikir kritis. Iya, berarti semalam belajar ya? Belajar? Iya, belajar, Bu. Belajar, ya. Kalau tidak belajar kan pasti tidak ada kesiapan untuk selanjutnya. Paling datang saja, duduk, diam, datang, duduk, diam, dan pulang. Tidak ada hasilnya. Orang mengatakan 4D ya. 1. Kemudian, siapa lagi yang bisa memberikan contoh tentang berpikir kritis? Misalnya pada saat mengerjakan tugas harus dibaca dulu terlebih dahulu, Ibu. Kemudian dipahami maksud soalnya. Setelah itu baru dijawab sesuai pertanyaannya. Kira-kira begitu, Ibu. Iya. Ini sementara recording di punyanya Pak Ali. Oh, sementara. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini sudah pertengahan jalan. Pak Ali belum kasih stop dia punya recording. Oh. Lanjutkan ya Pak. Saya tidak kembali ya. Teman-teman mantap. Oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan contoh tentang berpikir kritis? Ayo, yang bisa memberikan contoh tentang berpikir kritis. Betul, Bu. Silakan. Misalnya, Ibu, pada saat ujian atau pada saat semester, Ya. sebelum menjawab soal, terlebih dahulu kita harus menunjukkan bagaimana cara menjawab soal-soal tersebut dengan cara membacanya, kemudian Terus? kemudian memahami apa maksud soal tersebut, selanjutnya baru kemudian dijawab. Bagus. Selanjutnya terdapat dalam surah apa dan ayat berapa perintah tentang berpikir kritis? Saya Ibu Luqman ayat 13 dengan Al-Baqarah 83. Ayo yang berpikir kritis. Luqman Surah ayat Al-Imran. Ali Imran, Ibu. Al-Imran ayat 190. Ya, bagus. Ya, 190 sampai 190. 95. Iya, dan 159 bagus. Ternyata kalian
masih ingat dengan pembelajaran yang lalu karena baru 1 minggu lewatnya. Lagi tidak bisa tersimpan di dalam memori, nanti dibuka bukunya lagi, kemudian dibaca ulang-ulang, dibaca dan dibaca. Insya Allah nanti akan masuk di dalam sini ya. Siap, Ibu. Iya, bagus. Masih ingat. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang tadi tahapannya pertama. Ibu akan memperlihatkan gambar. Nanti dicermati baik-baik ya. Nah, ini analisis gambar di bawah ini. Kalian lihat dulu apa yang dilakukan pada setiap gambar. Kemudian kenapa sampai Belum ada kelihatan, gambar Ibu. yang tidak. Bagaimana? Belum kelihatan. Belum Belum, kelihatan Ibu. gambarnya. Nih, ini nomor 1. Ya, nomor 1. Bisa Tidak dilihat? kelihatan, Ibu. Nomor 2 belum, Belum nomor 2 kelihatan, belum. Ibu. Aduh, ini bisa kasih besar baru. Ya, Ibu tunjuk aja ya, lihat ini. Untuk lembaran yang kedua belum, Bu. Ini yang kedua. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Belum, Ibu, baru lembaran 1. Oh, baru lembaran 1, maaf. Sudah ya. Sudah ini. Tidak bisa dilihat ya di layarnya? Tidak bisa. Aduh, gawat. Nah, Ibu ceritakan saja ya. Oh, Ini iya. gambar 1 kelihatan tidak di gambar 1? Belum, Ibu. Belum, parah ini. Ini? Kecil sekali gambarnya, Ibu. Tidak kelihatan, Bu. Baru di lembar 1, Ibu. Ini. Yang ini? Ibu sudah kasih besar ini. Orang sedang berdoa, Bu. Iya, bagus. Itu, Kak Tidak Diva. kelihatan. Yang ini? Ibu sudah kasih besar sekali ini, tapi kok tidak bisa kelihatannya. Bersedekah, Ibu. Ya, bersedekah di nomor 4. Bagus. Ya, bersedekah nomor 4. Yang kedua Ya. tadi membaca doa, Ibu. Ya, nomor 2 membaca doa. Yang nomor 1 bikin apa? Yang nomor 1 mencuci berbakti kepada orang tua, Bu. Jin. Bagus. Aduh. Tidak Adakah kelihatan. di antara gambar yang keempat ini tidak mempunyai arah panah? Ada, Ibu, yang digambar nomor Nomor 4. gambar nomor 3. Bagus. Nomor 3. Jangan langsung diurut 1, 2, 3, 4. Ambil terakhir. Dicermati dulu ya anak-anakku. Diperhatikan gambarnya. Tidak Oh, kelihatan, tidak Bu. kelihatan. Jadi selalu duduk di belakang jadi. Nih, presentasi iya bersama Nah, nih. cari itu tempat duduk yang paling depan biar kelihatan. Jangan suka di belakang. Nah, ini siapa yang bisa memberikan gambaran tentang apa ini sampai dia Tidak kelihatan. Gambar nomor 1 tidak kelihatan? gambar nomor 1 ada seorang anak yang mencuci kaki ibunya sebagai tanda anak yang berbakti kepada ibunya. Bagus. Ya. Yang menjadi permasalahan di sini yang tidak punya arah panah, kenapa? Sampai nomor 2, nomor 1, nomor 4 punya arah panah, tapi yang ini tidak punya arah panah. Kenapa sampai pincang begini? Ada yang tahu permasalahannya? Menurut saya, Ibu, karena perbuatannya tercelah menebang pohon. Iya, menebang pohon. Ini ada Menebang pohon. Ibu ceritakannya. Bukan Allah, Bu. Mempersekutukan Allah, iya, bagus. Nah, kalian ternyata pintar ya. Menyembah Melihat. pohon. Kalian pintar, sudah memahami setiap gambar. Walaupun ibu tidak menuliskan, oh di sini bagiannya berbakti kepada kedua ibu, ini bersyukur kepada Allah, ini rasa berbaktinya kepada sesama manusia. Sedangkan yang tidak punya adalah lagi perbuatan Syirik, Ibu Guru. iya, atau mendoakan Allah. Tahu kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kekayaan, tetapi mintanya kekayaannya ada di pohon. Bagus, ya. Selanjutnya, ini Ibu tampilkan bacaan surah Luqman
ayat 13 sampai 14. Coba dibaca, siapa yang bisa baca? Saya Ibu Guru. Silakan. A'udzu billahi Tidak lihat. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz Ya. Lanjut. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih sudah telah membaca surah Luqman. Ini menceritakan tentang apa? Ada yang tahu menceritakan tentang apa? Tentang berbakti kepada kedua orang tua Ibu Guru. Dan Ya, janganlah berbakti yang mempersekutukan Allah. ayat pertama mempersekutukan Allah, yang keduanya adalah berbakti. kepada kedua Ya, orang nanti kalian diskusikan, nanti Ibu bagi LKPD-nya, tapi setelah Ibu sampaikan dulu. Kemudian ini surah Luqman surah Al-Baqarah ayat 83. Ada yang bisa membaca? Silakan. Ya, bisa lihat maksudnya di presentasi. Baqarah 83. Ya, Saya Ibu Guru. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Iya, bagus. Terima kasih ya. Sudah telah membacakan dari ayat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini masih menceritakan tentang syirik, menceritakan kepada berbakti kepada kedua orang tua, kemudian sama dengan yang ini. Nanti kalian mendiskusikan, Ibu akan bagi kelompok. Ya. Perhatikan kelompoknya. LKPD pertama akan dibahas oleh kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 itu Hanifah, kelompok 2 adalah Sarlince. Kemudian LKPD 2, kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4 itu masing-masing Abdul Qadir, kelompok 4-nya adalah Martini. Kemudian kelompok 5 dan 6 dibawakan oleh La Ali Jeki dan kelompok 6 adalah Rauf. Iya. Itu ada Ibu bagi kelompok. Silakan nanti masing-masing bisa dilihat ya. Ibu, saya punya tidak bisa dilihat ini apa? Ini bisa. Tidak bisa Tidak lihat, kelihatan. Bu Guru. Kalau tidak bisa Tidak bisa, kelihatan Bu. berarti Ibu sampaikan ya, ditulis. Ayo. Yang pertama adalah Hanifah. Ya, Ya, Hanifah ayat 13. Surah Luqman ayat Iya. 13. tentang larangan berbuat syirik. Iya. Larangan Nanti berbuat syirik didiskusikan dalam ya. Islam. Nanti Ya, didiskusikan ya, Bu dulu Guru. sama teman-temannya. Kemudian LKPD 2 sama dengan kelompok 3 dan 4. 3 dan 4 itu Abdul Qadir dan Martini. Sedangkan LKPD 3, kelompok 5 dan 6, surah Al-Baqarah 83. Silakan didiskusikan masing-masing. Waktunya hanya sedikit Ibu kasih karena ya Ibu kasih 30 menit dari sekarang ya. Ya, Bu Guru. Silakan. Kalau sudah selesai langsung ya. Sudah selesai, Bu Guru. Bagus. Ibu persilakan dulu ke kelompok 1, Hanifah.
Ya. Jadi hasil diskusi kami dari kelompok 1 adalah tentang surat Al-Luqman ayat 13 tentang larangan berbuat syirik. Dalam Islam dilarang sesuai perintah surat Luqman seperti menyembah berhala, melakukan sesajen di bawah pohon, percaya ramalan dukun, dan lain-lain. Iya, bagus. Ada yang mau tanggapi? Silakan. Ya, Bu. Iya, silakan Serlince. Mau bertanya sama kelompok 1. Mm-mm. Pertanyaan tadi kan kelompok 1 bilang tentang syirik. Nah, yang ingin kami tanyakan itu bagaimana caranya menghindari atau menghindari perbuatan syirik. Begitu. Bagaimana cara menghindari perbuatan syirik? Silakan, Hanifah. Ya, akan kami jawab dari kelompok 1 untuk menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, selalu menegakkan sholat 5 waktu. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk mengingat bahwa syirik adalah dosa besar. Yang keempat, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Ya, itu semua ya. Kelompok 3 dan 4. Kemudian kelompok 5 dan 6 dan seterusnya nanti sama dengan yang pertama harus diperselesaikan ya. Ya, Bu. Iya, paham ya? Ya. Paham Ibu. Iya, bagus. Jadi itu sebagai contoh yang pertama yang dipaparkan oleh kelompok 1, kemudian dijawab oleh kelompok 2. Begitupun dan selanjutnya, ya. Ya. Sebelum Ibu menyimpulkan dari surah ketiga tersebut, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada, Bu. Silakan. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua jikalau orang tua telah meninggal dunia, Bu? Bagus. Ada yang bisa menjawab ketika orang tua kita sudah meninggal, bagaimana caranya berbakti kepadanya? Mendoakannya. Mendoakannya Ibu. Bagus. Apa lagi? Menjalin silaturahim dengan teman-teman, dengan kerabatnya. Menyambung Luar silaturahim. biasa ya, itu pertanyaannya ya, bisa dijawab dengan teman-temannya, ternyata semua paham. Nah, Ibu simpulkan dari surah Al-Luqman ini, yang pertama adalah menekankan umat muslim untuk tidak mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Luqman ayat 14, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, utamanya kepada seorang ibu. Ya. Kenapa sampai hanya pada ibu, padahal di sini menekankan kedua orang tua, hanya ditekankan lagi kepada ibu. Ada yang tahu? Surah Luqman ini kan menekankan kepada kedua orang tua. Nah, sedangkan yang ditekankan hanya kepada seorang ibu. Kenapa didahulukan seorang ibu, bukan ayah? Karena ibu yang ibu telah mengandung dan melahirkan, menyusui melahirkan, kita. Sarkan menyusui. merawat. Bagus. Nah, selanjutnya kesimpulan yang ketiga adalah mengingatkan Bani Israel untuk selalu beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua dan sesama muslim. Ya. Ini kesimpulan dari saya. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah, mengerjakan soal-soal yang ada pada buku LKS latihan 1. Ada punya buku LKS-nya ya? Ya, Bu. Sudah, Bu Ada. Guru. Bagus. Yang kedua, pembelajaran selanjutnya nanti untuk pertemuan yang akan datang, yaitu nanti kita masuk pada arti kosakata dan isi kandungan dari surah Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Nah, itulah kesimpulan yang bisa Ibu berikan. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.